Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haika. Saya dari kelompok 4, kelas 12F. Di sini kelompok kami akan melakukan uji praktikum tentang kerja enzim pada apel. Mari kita simak videonya. Alat dan bahan yang pertama ada beker gelas, ada sendok, wadah 5 buah, pisau, label, apel, air jeruk, air soda, air susu, aquades, dan yang terakhir ada cuka. Beri label pada setiap masing-masing wadah seperti air jeruk, soda, susu, cuka, dan yang terakhir ada aquades. Dan potong apel menjadi 6 bagian. Dan masukkan setiap bahan dan diukur menggunakan gelas beker sebanyak 100 ml. Setelah itu, tuang larutan ke dalam masing-masing wadah menurut label. Masukkan potongan apel ke dalam setiap wadah dan ditunggu selama 20 menit. Kemudian keluarkan apel dari rendaman larutan dan buang larutannya sehingga apel tidak terendam lagi. Dan biarkan potongan apel tadi selama 1 hari atau 24 jam. Perubahan apel setelah didiamkan selama 1 hari atau 24 jam di dalam air jeruk. Pertama, perubahan warna. Asam dalam air jeruk atau asam nitrat bisa membantu mencegah apel menjadi coklat akibat oksidasi. Apel akan tetap terlihat lebih segar dan cerah dibandingkan jika tidak direndam. Kedua, perubahan tekstur. Setelah direndam selama 24 jam, tekstur apel mungkin menjadi lebih lunak karena cairan meresap ke dalam daging buah apel, tetapi tidak se ekstrim jika direndam dalam cuka. Kondisi apel dalam larutan soda. Yang pertama, perubahan warna. Soda mengandung asam karbonat dan gula yang dapat membantu menghambat proses oksidasi sehingga apel tidak cepat berubah menjadi kecoklatan. Namun, warna apel mungkin akan tetap sedikit lebih gelap dibandingkan direndam dalam air jeruk atau cuka. Kedua, perubahan tekstur. Tekstur apel kemungkinan akan menjadi lebih lunak karena gula dan cairan dalam soda meresap ke dalam daging buah. Tingkat kelunakan bergantung pada jenis soda dan kadar gula yang terkandung di dalamnya. Perubahan apel pada larutan susu. Yang pertama, perubahan warna. Apel yang direndam dalam susu mungkin tidak mengalami perubahan warna yang signifikan, seperti menjadi coklat, karena protein dan lemak dalam susu dapat sedikit menghambat oksidasi. Namun, hasil ini tidak seefektif jika direndam dalam cairan yang lebih asam seperti air jeruk atau cuka. Kedua, perubahan tekstur. Tekstur apel mungkin akan menjadi lebih lunak karena cairan dalam susu akan terserap ke dalam daging buah apel. Namun, karena susu mengandung lemak dan protein, apel bisa terasa agak lembek. Perubahan apel pada larutan cuka. Pertama, perubahan warna. Apel bisa berubah warna menjadi lebih kecoklatan akibat proses oksidasi yang terjadi meskipun dalam larutan asam. Kedua, perubahan tekstur. Apel yang direndam dalam cuka kemungkinan akan menjadi lebih lunak. Proses ini lebih mirip dengan proses fermentasi ringan di mana asam cuka merusak struktur sel apel. Perubahan apel pada
Larutan Aquades. Yang pertama, perubahan warna. Air murni tidak mengandung zat asam atau basa yang signifikan, sehingga apel masih akan teroksidasi dan berubah menjadi kecoklatan, meskipun lebih lambat dibandingkan jika terkena udara secara langsung. Kedua, perubahan tekstur. Karena air murni tidak mengandung zat yang bisa melunakkan atau mengawetkan buah, tekstur apel mungkin tidak berubah secara signifikan, namun daging buahnya mungkin sedikit lebih lembab karena air diserap oleh apel. Setelah apel didiamkan selama 24 jam, terutama jika terpapar udara, apel akan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan. Ini disebabkan oleh proses oksidasi di mana enzim dalam apel bereaksi dengan oksigen di udara. Selain perubahan warna, tekstur apel mungkin juga menjadi lebih lembek, terutama jika disimpan di tempat yang tidak cukup dingin. Enzim adalah protein yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis dalam proses tersebut. Mereka bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Dan adapun sifat-sifat enzim yaitu spesifik. Enzim memiliki sifat spesifik, artinya setiap enzim hanya bisa mengkatalisis satu jenis reaksi atau bekerja pada satu jenis substrat tertentu. Kedua, dapat digunakan ulang. Setelah berpartisipasi dalam reaksi, enzim tidak habis dan dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, peka terhadap suhu dan pH. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Suhu tinggi atau pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan denaturasi enzim, yaitu perubahan bentuk yang membuatnya kehilangan fungsi. Dan enzim juga memiliki struktur yang terdiri dari apoenzim, bagian protein yang menentukan spesifisitas enzim. Yang kedua, kofaktor, zat non-protein yang membantu fungsi enzim, bisa berupa ion logam atau senyawa organik. Ketiga, holoenzim, enzim lengkap yang terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Lalu hubungan enzim pada praktikum yang telah kami lakukan apa sih? Pada praktikum kerja enzim pada apel, hubungan enzim sangat erat dengan proses oksidasi yang menyebabkan perubahan warna pada buah. Salah satu enzim utama yang berperan adalah polifenol oksidase atau PPO. Enzim ini berfungsi mengkatalisis reaksi oksidasi polifenol menjadi O-quinon yang kemudian bereaksi dengan senyawa lain menghasilkan melanin, sehingga apel berubah menjadi coklat ketika terpapar udara. Proses ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pH, suhu, dan keberadaan senyawa inhibitor atau antioksidan. Sebagai contoh, penurunan pH dengan penggunaan asam seperti perasan air jeruk atau lain-lain dapat memperlambat kerja enzim sehingga memperlambat perubahan warna. Dan praktikum ini bertujuan untuk menunjukkan peran enzim dalam proses pencoklatan apel dan untuk memahami bagaimana faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan kehadiran oksigen dapat mempengaruhi aktivitas enzimatik. Praktikum ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana proses enzimatis dalam makanan dapat dikendalikan untuk memperpanjang umur simpan atau meningkatkan kualitas produk pangan. Dari kegiatan percobaan untuk mengetahui aktivitas enzim ini, dapat disimpulkan bahwa asam basa dan air dapat mempengaruhi kinerja enzim. Hal ini ditandai dengan terjadi perubahan warna dan tekstur pada apel yang dicelupkan air cuka, air jeruk, air soda, air susu, dan aquades. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami.